Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam Profesor warahmatullahi. Tirta Ratnasari, Profesor Nur Aini Rahmawati, Saudari Sinta Pratiwi, dan Mas Rahmat dari Sekretariat. Malam ini kita selenggarakan sidang tesis dari Saudari Sinta Pratiwi berjudul Pengukuran Service Quality dan Penyusunan Roadmap Aplikasi layanan sains di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mbak Sinta, Anda diberi waktu kurang lebih 15 menit ya. Mudah-mudahan bisa kurang untuk menyampaikan hasil risetnya. Nanti akan ditindaklanjuti dengan tanya jawab. Silahkan dimulai. Ya, makasih Pak Tatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Vita Ratnasari SSI MSI dan Ibu Prof. Nur Aini Rahmawati Eskom MSc Engineering PhD. Serta terima kasih buat Pak Tatang juga atas bimbingannya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU, juga Mas Rahma dari Sekretariat Akademik MMT. Berikut ini akan saya paparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengukuran Service Quality dan Penyusunan Roadmap Aplikasi Layanan Sains di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan, nama saya Sinta Pratiwi. Saat ini saya bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai auditor muda. Background pendidikan saya Teknik Informatika. Sekarang sedang menempuh S2 di MMT ETS. Agenda presentasinya yang pertama pendahuluan, kemudian kajian pustaka dasar teori, metode penelitian, analisis, kesimpulan, dan saran. Penelitian saya dilatar belakangi oleh berdasarkan data layanan pada aplikasi Elsa dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Di sini didapati jumlah persentase pengajuan layanan Elsa BRIN yang tidak terlayani mencapai 77,41% pada tahun 2022. Berdasarkan latar belakang ini, didapati rumusan masalah untuk bagaimana meningkatkan kualitas layanan aplikasi Elsa, kemudian bagaimana perilaku dan niat menggunakan aplikasi Elsa, dan bagaimana memperbaiki layanan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah didapatkan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kualitas layanan aplikasi Elsa dan perilaku dan niat penggunaan teknologi layanan Elsa di BRIN dengan metode ServQual dan TAM2 untuk merumuskan rekomendasi perbaikan aplikasi Elsa di Badan Riset dan Inovasi Nasional agar pengajuan layanan Elsa dapat terlayani seluruhnya. Diharapkan penelitian ini mendapatkan manfaat praktis, yaitu membawa manfaat untuk BRIN agar dapat mengetahui tingkat kualitas Elsa serta perilaku pada penggunaan dan niat menggunakan teknologi Elsa. Untuk manfaat akademis diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan kualitas layanan dan penerimaan teknologi, serta menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya terkait perilaku dan niat penggunaan teknologi Elsa. Ruang lingkup penelitian saya di Badan Riset dan Inovasi Nasional dilaksanakan pada teknologi aplikasi Elsa. Kemudian penelitian ini menggunakan metode ServQual dan TAM2. BRIN sendiri adalah lembaga negara Republik Indonesia yang diamanatkan untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengajian, dan penerapan teknologi serta invensi dan inovasi penyelenggaraan ketenaga nukliran yang terintegrasi. ELSA itu sendiri adalah sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola seluruh layanan publik BRIN, di mana ELSA merupakan perwujudan peran BRIN. Layanan Elsa sendiri itu meliputi pengujian analisis, pengukuran, dan kalibrasi, kemudian layanan penyewaan alat dan mesin, kemudian produksi infrastruktur non-riset lainnya, serta layanan jasa konsultasi, bimbingan, dan kerjasama. Berdasarkan jumlah pengajuan layanan Elsa, jenis layanan di tahun 2022, di sini didapati mm, untuk jenis layanan pengujian analisis, pengukuran, dan kalibrasi dengan jumlah pengajuan layanan tertinggi yaitu 77,22% dari seluruh layanan Elsa. Untuk mengukur kualitas layanan Elsa digunakan
analisis SERVQUAL. Di sini terdapat 5 gap serta 5 dimensi, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Kemudian atas rekomendasi Bu Vita, terima kasih banyak. Ini eh, saya melakukan analisis important performance analisis sehingga saya bisa mengetahui indikator mana yang harus diprioritaskan untuk diperbaiki pada ELSA untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas meningkatkan kualitas layanan produk jasa yang dikenal pula sebagai kuadran analisis. Nah, untuk penerimaan teknologi di sini saya menggunakan TAM 2. Pada TAM 2 ini menambah dua determinan pada TAM asli, yaitu pengaruh sosial dan instrumental kognitif. Di sini ada dua variabel moderasi di model ini, yaitu pengalaman dan kesukarelaan, sehingga model TAM 2 ini lebih relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah model TAM 2 yang dapat diilustrasikan. Karena TAM 2 modelnya struktural, maka saya melakukan analisis Structural Equation Modeling atau SEM. Di sini pada SEM dilakukan analisis path diagram itu berupa outer model dan inner model. Pada outer model ini dilakukan pengujian convergent validity, average variance extracted, discriminant validity, composite reliability, serta uji multikoliniaritas. Serta melaksanakan analisis inner model yaitu dengan menggunakan Q-square. Setelah dilakukan analisis SERVQUAL dan TAM 2, maka dilakukan perancangan peta rencana atau roadmap ELSA di sini, yaitu dokumen yang mengilustrasikan bagaimana proyeksi masa depan dan mencapai tujuan tertentu. Di sini untuk outline roadmap itu sendiri yaitu terdiri dari pendahuluan, proyeksi pasar, kebutuhan teknis dan kapabilitas, strategi pengembangan teknologi, serta kesimpulan. Berikut adalah ilustrasi peta rencana ELSA yang akan disusun. Berdasarkan penelitian terdahulu untuk SERVQUAL dan TAM 2 yang sudah dilaksanakan, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya ini adalah hasil analisis SERVQUAL dan hasil analisis TAM 2 digunakan dalam pengukuran dan penerimaan layanan ELSA juga sebagai dasar menyusun roadmap ELSA untuk memperbaiki dan mengembangkan layanan ELSA. Berikut adalah alur proses penelitian. Setelah seminar proposal yang saya lakukan adalah penyebaran kuesioner, kemudian pengolahan data, kemudian analisis dengan SERVQUAL dan TAM, kemudian menyusun roadmap, hasil analisis, kesimpulan, dan saran. Desain penelitian ini dengan kuantitatif deskriptif menggunakan model survei, yakni pengamatan penyelidikan secara kritis, kemudian data penelitian menggunakan data primer yang bersumber dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna aplikasi ELSA di BRIN. Kemudian untuk metode pengambilan sampel SERVQUAL ini menggunakan Caran Biswas, didapatkan 385 responden. Namun pada penelitian ini menggunakan 400 responden agar hasil yang didapatkan lebih akurat. Untuk metode pengambilan sampel TAM 2, penentuan jumlah sampel berdasarkan referensi Hare et al. Bahwa aturan praktis memerlukan sampel minimal 10 kali jumlah maksimum panah menunjuk ke variabel laten dalam model jalur PLS. Pada penelitian saya ini terdapat 13 panah menuju variabel laten dalam jalur PLS. Oleh sebab itu, jumlah sampel minimum 130 sampel. Tapi dalam penelitian saya ini tetap menggunakan 400 sampel agar hasil penelitian lebih akurat dan konsisten. Berikut adalah kerangka konseptual penelitian TAM 2 dengan SEM. Didapatkan jalur untuk 13 hipotesis. Hasil penelitian ini berdasarkan data demografis responden didapatkan dengan jumlah pendidikan S2 dengan jumlah terbesar 170 responden atau 42,55%, serta jabatan dengan jumlah terbanyak yaitu peneliti ahli media sebanyak 135 responden atau 33,79%. Hasil uji validitas SERVQUAL pada form kenyataan dan form harapan ini kedua-duanya
dari 20 indikator keseluruhannya adalah valid. Kemudian hasil uji reliabilitas kedua-duanya adalah reliable. Untuk hasil skor gap dari hasil uji SERVQUAL di sini didapatkan rata-rata skor gap dari 5 dimensi SERVQUAL ini sebanyak 0,452 dengan indikator dengan gap terbesar adalah empati 2, yaitu alat yang dibutuhkan untuk menunjang aplikasi ELSA memadai. Kemudian untuk tingkat kesesuaian harapan dan kinerja di sini memiliki tingkat kesesuaian 89,71%, sehingga belum mencapai 100%. Dengan kondisi tersebut perlu ditingkatkan kembali kinerja aplikasi ELSA. Nah, ini adalah diagram Kartesius hasil analisis IPA. Di sini didapatkan pada kuadran D ini yang memiliki kinerja rendah tapi kepentingan tinggi di sini memiliki indikator terbanyak pada kuadran D. Adapun indikator-indikator pada kuadran D tersebut adalah eh, alat yang dibutuhkan untuk menunjang aplikasi ELSA, kemudian admin ELSA yang cepat tanggap, kemudian komunikasi yang dibutuhkan, kemudian aplikasi ELSA yang mudah dioperasikan, kemudian antar user tanggap dalam menjalankan aktivitas di ELSA, kemudian aplikasi ELSA dapat diandalkan. Dari hasil uji penerimaan teknologi ELSA dari TAM 2 di sini berdasarkan data yang telah dikumpulkan, penerimaan responden menilai tinggi dan sangat tinggi untuk keseluruhan variabel pada TAM 2. Dapat dilihat rata-ratanya pada tabel. Berikut adalah hasil uji PET diagram, hasil pengujian outer model dengan menggunakan PLS algoritma. Di sini dapat disimpulkan 11 indikator kuesioner valid dan reliable, serta 28 item kuesioner valid dan reliable. Untuk pengajian outer model, dengan 5 pengujian ini telah memenuhi seluruh kriteria, sehingga hubungan antara indikator dengan konstruk semakin baik dan dinyatakan valid dan reliable. Untuk pengujian inner model ini dilakukan dengan Q-square. Ini bisa dilihat pada tabel bahwa Q-square lebih besar daripada 0 sehingga memiliki tingkat prediksi yang baik. Untuk uji signifikansi model prediksi di sini dengan taraf nyata 0,05. Di sini bisa dilihat hasil uji hipotesis pada T hitung dan T tabel. Ini hasil koefisien pada bootstrapping di Smart TLS didapatkan model struktural diagram sebagai berikut. Maka didapatkan hasil uji hipotesis sebagai berikut. Dari 13 hipotesis terdapat 2 yang tidak signifikan, yaitu image terhadap perceivableness. Ini bisa dilihat pada PET diagramnya. Kemudian perceived easy of use terhadap intention to use. Ini juga bisa dilihat jalur ini yang tidak signifikan. Kemudian setelah didapatkan semua hasil pengujian dari SERVQUAL TAM 2, ini kita melakukan penyusunan roadmap ELSA dengan yaitu misi ELSA, kemudian tujuan dan sasaran roadmap ELSA yaitu untuk merumuskan rekomendasi perbaikan aplikasi ELSA, kemudian peta rencana ELSA yang mencakup pengujian analisis pengukuran dan kalibrasi tahun 2024 sampai dengan 2026, kemudian proyeksi pasar pada layanan ELSA, pengujian analisis pengukuran dan kalibrasi, kemudian faktor pendorong utama ELSA, yaitu komitmen BRIN sebagai hub kolaborator, kemudian proyeksi peluang pasar ELSA dimanfaatkan oleh seluruh sivitas BRIN, akademisi, mitra industri, UMKM, dan masyarakat umum. Untuk tantangan dan hambatan ini di sini masih terdapat output analisa bahan penelitian di dalam ELSA yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta peneliti yang masih harus menyiapkan beberapa bahan dan melaksanakan pengujiannya sendiri. Terus untuk hambatannya juga masih ada permintaan layanan ELSA yang belum semuanya dapat terlayani. Kemudian kebutuhan teknis kapabilitas di sini pengujian analisis pengukuran kalibrasi, kemudian kebutuhan fungsional dan kinerja, kapabilitas teknologi saat ini, kesenjangan dan hambatan,
strategi dan sasaran sesuai dengan hasil penelitian Serval dan TAM2. Strategi pengembangan juga berdasarkan hasil analisis pengukuran kualitas layanan ELSA dengan Serval dan TAM2. Di sini harus dikembangkan untuk alat yang dibutuhkan, admin aplikasi ELSA yang cepat tanggap, untuk komunikasi, kemudian mudah dioperasikan, tingkat keakuratan, kemudian pelayanan yang konsisten serta dapat diandalkan. Untuk analisis sistem 2-nya ini berdasarkan hasil uji hipotesis, jadi variabel-variabel yang harus dikembangkan berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut. Rekomendasi teknologi di sini berdasarkan analisis Serval dan TAM ELSA, yaitu perbaikan pelayanan penerimaan teknologi khususnya pada indikator eh, kombinasi dari Serval dan TAM2. Di sini dapat dilihat perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan pada aplikasi ELSA. Kemudian tahapan keputusan dan penjadwalan roadmap itu dari tahun 2024 sampai dengan 2026. Berikut adalah rekomendasi roadmap dibuat sesuai dengan hasil analisis Serval dan TAM2. Di sini dari program teknologi ELSA-nya dari kemudahan penggunaan, kemudian waktu layanan, strategi pemasaran, kemanfaatan. Di sini dari perancangan tahun 2023 sampai dengan implementasinya di tahun 2026. Untuk kualitas layanan pengembangan hasil analisis Serval dan TAM2, di sini juga peningkatan kualitas layanannya ini dari tahun 2023 dari pengembangan user interface, menambahkan jumlah layanan, menambahkan jumlah pengelola, serta menjamin kualitas layanan ELSA. Juga alat komunikasi di sini pengembangan pada 2024-2025 sampai dengan implementasinya pada 2026. Sehingga menjadikan BRIN sebagai hub kolaborator kegiatan ilmiah sebagai bentuk tanggung jawab BRIN sebagai terhadap ilmu pengetahuan. Implikasi manajerial dari penelitian ini, temuan pentingnya itu dari aspek tangible, perception of use, intention to use. Di sini implikasinya yaitu membuat aplikasi ELSA lebih user friendly, membuat user interface yang lebih mudah dipahami oleh pengguna, membuat tampilan ELSA lebih menarik. Di sini pelaksananya adalah Pusdatin BRIN. Untuk temuan kedua yaitu aspek reliability. Di sini implikasi manajerialnya menambahkan jumlah layanan ELSA seiring dengan terus bertambahnya inovasi. Kemudian fitur-fitur ELSA juga. Di sini pelaksananya adalah DPL BRIN dan Pusdatin BRIN. Untuk temuan aspek responsiveness di sini menambahkan jumlah pengelola pusat ELSA serta memberikan pelatihan rutin untuk setiap layanan inovasi ELSA yang baru untuk peningkatan layanan. Di sini pelaksananya adalah DPL BRIN. Assurance, output quality, dan result demonstrability. Di sini implikasi manajerialnya memberikan pelatihan yang rutin kepada admin ELSA, hasil layanan ELSA yang berkualitas dan memuaskan, hasil layanan ELSA yang terukur dapat diterima dengan cara melaksanakan inspeksi dan pengujian kalibrasi sertifikasi dan layanan lainnya. Ini pelaksananya adalah DPL BRIN. Yang kelima, aspek empati, subjektif norm, dan experience. Di sini implikasi manajerialnya menambahkan fitur komunikasi melalui live chat, membuat laman khusus testimoni atau pengalaman menggunakan ELSA, kemudian rating ELSA ditambahkan fitur ulasan pengguna. Di sini pelaksananya adalah DPL BRIN dan Pusdatin BRIN. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ELSA, di sini didapatkan kesimpulan untuk yang pertama tingkat kualitas layanan aplikasi ELSA dari hasil analisis SERQUAL dari 5 dimensi SERQUAL di sini belum memuaskan karena kebanyakan responden menilai kinerja masih lebih rendah daripada kepentingan dengan rata-rata 4,424. Namun pada penilaian kinerja memuaskan karena nilai min termasuk dalam rentang memuaskan antara 3,4 sampai dengan 4,19. Indikator yang harus ditingkatkan untuk roadmap ELSA dari hasil Servo dan IPA adalah agar aplikasi ELSA mudah dioperasikan, dapat diandalkan, kemudian dari tingkat keakuratan, konsisten, cepat tanggap, kemudian eh, komunikasi, alat yang dibutuhkan untuk tanggap dalam menjalankan aktivitas di ESA.
Kesimpulan kedua, untuk perilaku dan niat pada penggunaan teknologi Elsa di BRIN itu sudah baik karena rata-rata dari eh, intention to use itu niat menggunakan layanan itu tinggi, masih 4,8 di angka 4,18. Sebagian besar responden menilai usage behavior penggunaan teknologi layanan Elsa di BRIN di sini juga tinggi, 4,09. Kemudian indikator yang harus ditingkatkan dari hasil uji hipotesis di Smart PLS adalah subjective norm, job relevance, output quality, result demonstrability, perceived of use, perceived usefulness, intention to use, experience, dan voluntariness. Kemudian rekomendasi perbaikan aplikasi ELSA agar pengajuan layanan ELSA dapat terlayani seluruhnya pada aspek aplikasi ELSA yang mudah dioperasikan, dapat diandalkan, tingkat keakuratan, kemudian pelayanan yang konsisten, admin aplikasi ELSA yang cepat tanggap, komunikasi yang dibutuhkan aplikasi ELSA lengkap, alat yang dibutuhkan untuk menunjang aplikasi ELSA memadai, dan aspek-aspek rekomendasi perbaikan tersebut digambarkan pada roadmap ELSA 2023 sampai dengan 2026. Kemudian yang keempat, BRIN agar melaksanakan roadmap ELSA 2023 sampai 2026 untuk memperbaiki kemudahan penggunaan, waktu layanan, strategi pemasaran, kebermanfaatan, dan kualitas layanan ELSA sehingga dapat mencapai misi BRIN, yaitu BRIN sebagai hub kolaborator kegiatan ilmiah sebagai bentuk tanggung jawab BRIN terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian saran bagi penelitian selanjutnya, yang pertama, dalam melakukan pengukuran kualitas layanan ELSA, dapat ditambahkan analisis untuk memahami kepuasan dan ekspektasi pengguna ELSA dengan model Kano. Yang kedua, membuat rumusan roadmap yang dihasilkan dengan melibatkan banyak pihak secara kolaboratif, yaitu Pusdatin BRIN sebagai pembuat aplikasi ELSA dan DPL BRIN sebagai pengelola pusat layanan ELSA, agar roadmap yang dihasilkan lebih bagus dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi ELSA. Demikian paparan tesis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.